Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Iya, mungkin kompor, mungkin dapat biji. Rumah janda 3 anak di Jalan Speksi lingkungan 9 Kelurahan Pekan Labuhan, Medan, Sumatera Utara terbakar. Bangunan semi permanen milik Mariati ini membuat api dengan cepat menjalar ke seluruh bagian rumah. Warga pun bergotong royong memadamkan api menggunakan air parit dan sungai. Besarnya kobaran api membuat warga khawatir akan merambat ke rumah tetangga yang berdekatan. Api diduga dari percikan hubungan arus pendek listrik yang pertama kali terlihat dari atap rumah korban. Meski semua harta benda korban hangus, kedua anak Mariati yang saat api berkobar berada di rumah berhasil diselamatkan. Berangkatnya kerja. Jadi kemudian Terus nelpon rumah ibu angus katanya. tahu Terus mau udah lemas terus lah, udah nggak bisa apa-apa. Yang penting tahu anak di luar, kan kerja yang kecil di bawah. jadi yang tinggal di rumah siapa kak? Anak dua orang. Anak yang gadis. Yang umur 12 tahun sama umur 7 tahun. Api dipadamkan dalam waktu 30 menit tanpa bantuan tim pemadam kebakaran. Tak kunjung keluar dari persembunyian, petugas Satres Narkoba Polrestabes Surabaya harus menghancurkan plafon rumah kos di Jalan Ngagel Dadi, Surabaya, tempat salah satu bandar sabu bersembunyi. Meski beberapa bagian plafon telah hancur, pelaku masih saja menghindar dari petugas. Namun, pelaku akhirnya menyerah hingga digiring petugas. Kedua kurir sabu IM dan RH diketahui memiliki jaringan dengan bandar sabu di Pamekasan, Madura. Tugas mengamankan 12 paket sabu seberat 1 kg serta sejumlah timbangan. Salah satu tersangka berusaha kabur naik ke atas atap. Pada saat di atas atap, kita berusaha mengejar lewat pintu belakang dan akhirnya kita melakukan mengeluarkan tembakan peringatan, yang dimana pada saat itu tersangka sempat kena satu tembakan. Kedua pelaku mengaku sudah 10 kali mengambil sabu dari pengedar berinisial AA. Saat beraksi, keduanya mendapat upah 2 juta rupiah. Pemirsa, di bulan Ramadan, aparat merazia berbagai tempat untuk menjaga kesucian bulan penuh berkah dan mencegah penyebaran COVID-19. Di Bungo Jambi, sejumlah muda-mudi ditangkap karena tidak bisa menunjukkan surat nikah dan kedapatan membawa obat kuat. Pemirsa, selain menghadirkan peristiwa razia di berbagai daerah di bulan suci Ramadan selama 45 menit ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Mirva Suri. Tuban, Jawa Timur, seorang paman tega mencabuli keponakannya sendiri yang baru berusia 12 tahun. Pelaku memaksa korban berhubungan badan layaknya suami istri sebanyak lebih dari 10 kali. Pelaku berdalih tak mampu menahan nafsu birahinya lantaran istrinya terbaring sakit selama bertahun-tahun. PK warga Merakua, Kabupaten Tuban ini ditangkap di rumahnya atas tuduhan pencabulan dan pemerkosaan.
Tragisnya pria Parubaya berusia 56 tahun ini dilaporkan anggota keluarganya karena tindak asusila terhadap keponakannya sendiri yang baru berusia 12 tahun. Kasus kekerasan seksual ini dilakukan pelaku setelah istrinya mengalami sakit parah selama hampir 2 tahun. Karena tidak mampu melampiaskan hasratnya selama itu, keponakan yang tinggal bersebelahan dengan pelaku menjadi sasaran pelampiasan nafsunya. Dari hasil penyidikan diketahui, kejadian bermula ketika orang tua korban menitipkan anaknya kepada pelaku. Saat itu, orang tua korban menderita sakit usai mengalami kecelakaan. Paman korban yang merasa kesepian akhirnya secara diam-diam masuk ke kamar korban dan melampiaskan nafsu bejatnya saat keponakannya tertidur. Aksi tak senonoh dilakukan berulang kali hingga Maret 2021. Tidak terima anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar diperlakukan tak senonoh, orang tua korban melaporkan kejahatan sang paman ke pihak berwajib. Setelah kami melakukan penyelidikan maupun penyidikan, kami menemukan alat bukti baik berupa keterangan saksi, ahli maupun bukti petunjuk lainnya. Karena ada persesuaian antara satu dengan yang lain, kami lakukan upaya paksa kepada pelaku dengan melakukan penangkapan dan penahanan. Di hadapan petugas, pelaku berdalih baru 2 kali menyetubuhi keponakannya, itu pun karena korban yang mengajaknya. Pelaku juga mengaku menyesali perbuatannya karena kini istrinya yang sedang terbaring sakit tidak ada lagi yang merawat. Tersangka selanjutnya mendekam di tahanan Mapolres Tuban dan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta menangkap seorang warga negara Amerika Serikat. Ia diduga terlibat kasus pedofilia atau kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di negaranya. Warga Paman Sam itu rencananya akan menetap di Bali, namun karena kejahatan yang dilakukan ia langsung ditolak dan dideportasi ke negara asal. Mimpi BLJ untuk menetap dan menjalani hidup dengan damai di Bali pupus sudah. Ia ditangkap petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta setelah masuk dalam daftar cegah tangkal atau red notice pihak Interpol. Dalam daftar hitam tersebut, ia disebut-sebut terlibat kasus pedofilia atau kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur di negara asalnya Amerika Serikat. Saat diinterogasi, ia mengakui dosa-dosanya karena terlibat kasus pedofilia di tahun 2006. Ia juga mengaku sudah divonis bersalah dan menjalani masa hukuman, sehingga ia merasa heran karena masih masuk dalam daftar cegah tangkal. Akibat red notice tersebut, imigrasi Indonesia langsung menolak kedatangannya di tanah air. Selanjutnya nanti akan penolakan terhadap yang bersangkutan. Akan dideportasikah atau seperti apa? Iya, akan deportasi besok. Pihak imigrasi selanjutnya berkoordinasi dengan pihak maskapai guna mendeportasi warga negara Amerika ini untuk segera diterbangkan kembali ke negara asalnya. Warga desa Cibentang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat emosi dengan aksi bejat 2 kakek yang mencabuli anak di bawah umur. Warga sempat menghakimi pelaku sebelum akhirnya diselamatkan polisi. Warga kampung Cibentang, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat geram dan menggeruduk rumah seorang kakek berinisial EN, 65 tahun, karena diduga telah mencabuli anak perempuan yang masih berusia 8 tahun berinisial TS. Warga yang emosi langsung menghakimi pelaku di depan rumahnya. Beruntung aparat desa datang untuk melerai aksi warga, sehingga pelaku dapat diselamatkan dari amukan massa. Diduga pencabulan kepada korban bukan hanya dilakukan oleh EN, namun juga dilakukan oleh pelaku lain yakni SN berusia 50 tahun. Meski SN lolos dari amukan massa, namun berhasil diamankan ke rumah kades setempat. Menurut kepala desa, aksi para pelaku diketahui oleh teman korban. Dan teman korban menceritakan kelakuan para pelaku ke ibu korban dan hal ini membuat warga geram. Ya namanya massa, kita udah antisipasi gini-gitu juga. Kita gimana caranya supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya alhamdulillah kami pemerintah desa Cibentang beserta sini ada Linmas, Babin Kamtibmas, desa Cibentang, kita warga masyarakat bersama tokoh dan lain sebagainya. Ya biarpun ada kejadian yang tidak kita inginkan terjadi, tapi alhamdulillah orang tersebut selamat. Kita adakan
menggunakan mobil siaga ke kepolisian Polsek Parung. Akibat perbuatannya, kedua pelaku EN dan SN kini harus mendekam di Mapolsek Parung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Seorang pria di Boyolali, Jawa Tengah tega mencabuli anak kembar pasangan kumpul kebonya. Kebejatan itu dilakukan saat kedua korban ditinggal bekerja oleh ibunya dan tidak berdaya lantaran diancam akan dianiaya jika menolak. Tim Sapu Jagat Satreskrim Polres Boyolali, Jawa Tengah menangkap PJ, warga Boyolali yang dilaporkan mencabuli anak kembarnya yang masih di bawah umur di wilayah Juwangi saat sedang mengantar pasir. Sopir truk ini mengakui perbuatan bejatnya dilakukan di rumah kontrakan saat istrinya sedang pergi bekerja. Korban yang berusia 13 tahun ketakutan lantaran selalu diancam akan dianiaya pelaku jika menolak melayani nafsu bejatnya. Itu di mana kamu melakukan? Di kontrakan, Pak. Itu benar kamu sudah nikah siri sama ibunya? Ya, rumah kumpul kebo, Pak. Kumpul kebo, belum nikah siri itu? Belum. Polisi menyita barang bukti diantaranya pakaian yang digunakan pelaku saat mencabuli. Total sudah 10 kali korban dicabuli sebelum akhirnya menceritakan kejadian tersebut pada ibunya. Terhadap korban, pelaku melakukan pengancaman untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Kalau sampai menceritakan akan dianiaya. Untuk korban ada 2. Untuk saudara D dilakukan sebanyak 7 kali dan untuk saudara N sebanyak 3 kali. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pria cabul ini kini mendekam di sel tahanan Polres Boyolali. Dirinya dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Seorang remaja putri mengaku dianiaya dan dicabuli oleh anak anggota DPRD Kota Bekasi. Korban disekap oleh pelaku selama hampir 1 minggu di sebuah rumah kontrakan. Seorang remaja putri di Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh pria yang dikenalnya selama 9 bulan. Korban yang masih di bawah umur ini melaporkan kasus penganiayaan dan pencabulan ke Unit Perempuan dan Perlindungan Anak Polres Metro Bekasi Kota ditemani orang tuanya. Pelaku AT 21 tahun diketahui merupakan anak dari anggota DPRD Kota Bekasi. Dari keterangan ayah korban, peristiwa terjadi pada Minggu 11 April 2021 lalu. Tidak hanya mengalami penganiayaan dan kekerasan seksual secara berulang, korban juga disekap selama 1 minggu di sebuah rumah di wilayah Rawalumbu, Kota Bekasi. Sementara itu, petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan, diantaranya meminta keterangan korban serta saksi, mengumpulkan barang bukti, dan olah tempat kejadian perkara. Ya, untuk korban sudah dilakukan visum dan kami juga sudah mengecek TKP, lokasi TKP di sekitaran wilayah Rawalumbu. Kita juga akan sedang mencari saksi-saksi. Korban saat ini mengalami trauma berat. Pihak keluarga berharap kasus ini berjalan adil dan tidak pandang bulu. Pemirsa, dipergoki saat mencabuli 2 bocah di bawah umur, seorang pria di Depok, Jawa Barat babak belur dan pingsan dihajar massa. Sebelum dilecehkan, korban sempat diajak menonton film dan diiming-imingi uang Rp10.000. Seorang laki-laki di Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat yang diduga mencabuli 2 anak perempuan babak belur hingga tak sadarkan diri diamuk massa. Meski korban sudah terbaring di rumahnya, warga yang geram terhadap aksi pelaku menunggu pelaku hingga dibawa keluar oleh polisi. Sementara kedua korban didampingi keluarganya tampak trauma dengan kejadian yang dialaminya. Menurut pengakuan saksi mata, kedua korban sempat diajak menonton film horor di rumah pelaku, namun tiba-tiba keduanya diajak masuk ke dalam kamar dengan diiming-imingi diberi uang Rp10.000. Di dalam kamar, korban mengaku dilecehkan oleh pelaku. Petugas dari Polsek Sukmajaya yang datang ke lokasi setelah menerima laporan warga langsung membawa pelaku ke Polsek Sukmajaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
Pemirsa, 5 pasangan bukan suami istri terjaring razia pekat. 1 diantaranya warga negara Afghanistan. Selengkapnya sesaat lagi hanya di Realita.